muslimin yang mulia, kita sudah berada di penggal kedua di bulan Sya'ban. Separuh Sya'ban pertama sudah lewat. Kurang dari 2 pekan lagi Sya'ban akan berakhir dan kita akan berjumpa dengan Ramadan, insyaallah. Orang-orang sebelum kita di bulan Sya'ban menyibukkan dirinya dengan ketaatan dan kesolehan sebagai bagian dari persiapan mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena itulah salafus saleh, mereka menamakan bulan Sya'ban sebagai bulan Qurra, bulan orang-orang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran. Adalah Amr ibn al-Qais rahimahullah, seorang saudagar yang tinggal di Kufah. Ketika 1 Sya'ban sudah datang, ketika hilal Sya'ban sudah nampak, sebulan sebelum Ramadan, dia tutup toko-tokonya, dia tutup warungnya, dan ia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Itulah sebagian bagaimana salafus saleh menyambut dan persiapkan dirinya untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia, yang mesti kita sambut dengan sukacita. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, Allah katakan la'allakum tattaqun. Sebulan penuh Allah berikan kepada kita untuk berupaya bekerja keras untuk menemukan ketakwaan. Yang Ali bin Abi Thalib katakan radhiyallahu an, maknanya adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha mulia. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil, beramal, melakukan ketaatan dengan wahyu dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis nabinya. Warida bil qalil, rela dengan berapapun yang Allah berikan rezeki kepada kita. Walistidadu liyaumir rahim, dan bersiap sebanyak mungkin membawa perbekalan untuk hari-hari selanjutnya setelah kita meninggalkan bumi ini. Maka kaum muslimin yang mulia, takwa bukanlah urusan yang ringan, bukanlah urusan sederhana. Dia menentukan sukses dan berhasilnya kita, bukan hanya di akhirat kelak, bukan hanya dalam kubur kita, bahkan dia menentukan kesuksesan kita, keberhasilan kita, kebahagiaan kita sejak kita di muka bumi ini. Kita butuh ketakwaan, karena takwalah yang menjaga kita, takwalah yang membela kita, takwalah yang menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Makanya Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tak usah cemas dengan masalahnya, tak usah khawatir dengan problemnya. Allah akan berikan jalan keluarnya, Allah akan berikan solusinya, Allah akan tunjukkan jalannya sehingga dia bebas terlepas dari masalah-masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak usah khawatir kita tidak mendapatkan makan dan minum, tak usah khawatir kita tak akan mempunyai pakaian, tak usah khawatir kita tak bisa menafkahi anak dan isteri kita. Tak usah khawatir, selama bertakwa kepada Allah, Allah janjikan kepada kita, yang janjinya Allah la yukhliful mi'ad wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari pintu-pintu yang bahkan tidak ada dalam perkiraan kita, tidak ada dalam rencana dan perhitungan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusan pekerjaannya, Allah berikan kepadanya semua kemudahan dari apapun kesulitan yang menimpa dia. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita mesti menyambut Ramadan? Ramadan pertama, sambutlah dengan kegembiraan, sambutlah dengan sukacita, sambutlah dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena di sanalah semua urusan kita akan diselesaikan. Kenapa? Karena semua kesulitan kita akan berakhir. Kenapa? Bekal hidup kita saat kita tinggal di muka bumi,
saat kita di dalam kubur, saat kita di akhirat kelak, Allah berikan kepada kita melalui jalur takwa yang kita akan raih insya-Allah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, berdoalah kepada Allah agar Allah temukan kita dengannya, agar Allah sehatkan kita di bulan Ramadan, agar kita maksimal beramal soleh di bulan Ramadan, agar amal-amal soleh yang banyak kita tunaikan, Allah terima, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang kedua kaum muslimin yang mulia, lapangkanlah dada kita, bukalah hati kita, bahwa hanya orang-orang beriman yang mungkin bersaudara. Jangan biarkan hati kita menyimpan penyakit, penyakit ghil, penyakit iri, penyakit benci, penyakit dengki kepada saudara sesama kaum muslimin. Itu bukanlah wataknya orang Islam, itu bukanlah kepribadiannya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang-orang berimanlah yang bersaudara. Yang tingkat paling rendah dari persaudaraan itu adalah tidak ada ghil dalam diri kita kepada saudara kita, tidak ada kedengkian kepada saudara kita, tidak ada iri kepada saudara kita. Ingat, itu yang paling rendah dari tingkat persaudaraan yang Allah ajarkan kepada kita. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ini adalah bulan lalai, ini adalah syahrun yafulu fihi kathirun minan nas. Banyak orang lalai di bulan ini karena fokus mereka adalah Rajab sebagai bulan haram, fokus mereka berikutnya adalah bulan Ramadan, dan mereka tidak anggap Sya'ban sebagai bulan yang mulia. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, syahrun yafulu fihi kathirun minan nas, ini bulan yarfa'u fihi al-a'mal, Allah angkat amal-amal soleh kita di bulan Sya'ban. Dan ingat, di malam nisfu Sya'ban yang sudah lewat beberapa hari yang lalu, Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, Allah yatali'u ala jami'i khalqih, Allah perhatikan setiap hambanya yang beriman, fayaghfiru li jami'i khalqih, Allah ampuni setiap orang yang beriman, malam yakun musyrikan, selama dia bukanlah orang yang musyrik, walam yaku syahinan, dan tidak pula bermusuhan, membenci. Dan Allah katakan kemudian kepada malaikatnya, jika ada di antara orang muslim, di antara orang beriman yang masih bertikai, yang masih berselisih, yang masih tidak juga melapangkan dadanya, masih ada ghil, masih ada iri, masih ada dengki dalam dadanya, maka amhila, tunggu, jangan ampunkan mereka, jangan maafkan mereka, hatta yastaliha, kecuali mereka sudah berdamai. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia. Yang ketiga, paksalah diri kita, usahakanlah, bekerja keraslah untuk beramal soleh di hari-hari yang tersisa. Kenapa? Karena amal soleh itu sungguh sangatlah lezat, amal soleh itu sungguh sangatlah nikmat, dia sangat enak. Tapi kemudian tidaklah tiba-tiba kita bisa merasakan enaknya amal soleh, melainkan karena pemaksaan. Amal soleh kaum muslimin yang mulia adalah amal yang sangat lezat, adalah amal yang sangat nikmat, bahkan melebihi nikmatnya makanan dan minuman yang paling enak dan paling lezat. Cuma dia tidak tiba-tiba, dia butuh pemaksaan, dia butuh pembiasaan sampai kemudian dia merasakan kenikmatan. Ada ulama yang mengatakan, apa kata beliau? Saya paksa diri solat saya untuk qiyamul lail, untuk salat tahajud. Berapa lama? 2 tahun tanpa terputus. 2 tahun tanpa terputus. Lebih 100 minggu dia selalu salat malam. Kemudian kata dia, baru saya merasakan nikmatnya qiyamul lail. Membaca Quran itu sangat nikmat. Itulah kenapa kemudian ada sahabat yang berkata kepada Nabi, ketika Nabi katakan alaihi salatu wassalam, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr, bacalah Al-Quran sekali sebulan. Kata dia, ya Rasulullah, bolehkah kalau saya baca Quran 2 kali sebulan? Bolehkah? Kata Nabi, silakan. Kata dia, bolehkah saya menghatam Quran 3 kali sebulan? Kata Nabi, silakan. Kata Nabi, boleh. Kata dia, bolehkah saya menghatam Quran setiap pekan 4 kali sebulan? Kata Nabi, boleh. Sampai dia katakan, ya Rasulullah,
bolehkah saya mengkhatam Quran sekali dalam 3 hari? 1 hari dia mengkhatam Quran membaca Quran sebanyak 10 juzuk. Kata Nabi, cukup. Sebanyak-banyaknya bacalah Quran 10 kali 10 juz dalam sebulan, dan sekurang-kurangnya 1 juz dalam sebulan. Kenapa dia katakan berbeda dengan yang kita katakan? Andai hari ini Nabi ada di hadapan kita sallallahu alaihi wasallam, dia bicara kepada kita di sini, kata beliau, ya ummati, wahai umatku, iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr, bacalah Quran sekali sebulan. Apakah kita akan katakan, ya Rasulullah, bolehkah saya khatam Quran 2 kali sebulan? Bolehkah kita akan katakan, saya akan baca Quran 3 kali sebulan? Atau kita akan katakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, bolehkah saya khatam Quran ini hanya sekali dalam setahun saja? Atau ya Rasulullah, bolehkah saya menghatam Quran hanya 2 kali setahun, 1 kali per semester, ya Rasulullah? Kenapa orang-orang sebelum kita merasakan kenikmatannya, mereka mengawali dengan memaksa, lalu menjadi biasa, lalu menjadi nikmat?